Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 strategi pembelajaran, kami akan mencoba menjelaskan tentang metode pembelajaran discovery learning yang beranggotakan saya sendiri, Sandra Margianto, lalu ada Sinta Lutfi, Lutfia Gunansyah, Nafi Nugraha, dan Winda Nur Cahyani. Ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi pembelajaran discovery learning. Model pembelajaran discovery learning atau penemuan adalah teori belajar yang didefinisikan sebagai proses pembelajaran yang terjadi apabila materi pembelajaran tidak disajikan dengan bentuk finalnya, tetapi diharapkan peserta didik itu sendiri yang mengorganisasi sendiri, di mana anak harus berperan aktif dalam belajar di kelas, di mana murid mengorganisasi bahan yang dipelajari dengan suatu bentuk akhir. Pengertian model pembelajaran discovery learning atau penemuan diartikan pula sebagai cara belajar memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan. Discovery terjadi bila individu terlibat terutama dalam penggunaan proses mentalnya untuk menemukan beberapa konsep dan prinsip. Discovery dilakukan melalui observasi, klasifikasi, pengukuran, prediksi, penentuan, dan inferi. Berdasarkan uraian tadi, pengertian model pembelajaran discovery learning atau penemuan adalah pembelajaran untuk menemukan konsep, makna, dan hubungan kausal melalui pengorganisasian pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Sinta. Baik, saya akan menjelaskan tentang karakter pembelajaran discovery learning. Karakter dari model pembelajaran discovery learning atau penemuan antara lain yang pertama, peran guru sebagai pembimbing. Guru berusaha membimbing siswa agar dapat menemukan berbagai potensi yang dimilikinya. Membimbing siswa agar dapat mencapai dan melaksanakan tugas-tugas perkembangan mereka. Sehingga dengan ketercapaian itu, ia dapat tumbuh dan berkembang sebagai individu yang mandiri dan produktif. Siswa adalah individu yang unik, artinya tidak ada dua individu yang sama. Walaupun secara fisik mungkin individu memiliki kemiripan, akan tetapi pada hakikatnya mereka tidaklah sama, baik dalam bakat, minat, kemampuan, dan sebagainya. Di samping itu, setiap individu juga adalah makhluk yang sedang berkembang. Irama perkembangan mereka tentu tidaklah sama juga. Perbedaan itulah yang menuntut guru harus berperan sebagai pembimbing. Hubungan guru dan siswa seperti halnya seorang petani dengan tanamannya. Seorang petani tidak bisa memaksa agar tanamannya cepat berbuah dengan menarik batang atau daunnya. Tanaman itu akan berbuah manakala ia memiliki potensi untuk berbuah serta telah sampai pada waktunya untuk berbuah. Tugas seorang petani adalah menjaga agar tanaman itu tumbuh dengan sempurna, tidak terkena hama penyakit yang dapat menyebabkan tanaman tidak berkembang dan tidak tumbuh dengan sehat, yaitu dengan cara menyemai, menyiram, memberi pupuk, dan memberi obat pembasmi hama. Demikian juga halnya dengan seorang guru. Guru tidak dapat memaksa agar siswanya jadi itu atau jadi ini. Siswa akan tumbuh dan berkembang menjadi seorang sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya. Tugas guru adalah menjaga, mengarahkan, dan membimbing agar siswa tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi, minat, dan bakatnya. Inilah makna peran sebagai pembimbing. Jadi, intinya dari peran guru sebagai pembimbing adalah terletak pada
kekuatan intensitas hubungan interpersonal antara guru dengan siswa yang dibimbingnya. Karakteristik yang kedua adalah peserta didik belajar secara aktif sebagai seorang ilmuwan. Maksud dari karakteristik ini adalah siswa dituntut agar aktif dalam belajar. Kondisi belajar ini akan mengubah kegiatan belajar mengajar yang tadinya berpusat pada guru menjadi pembelajaran yang berpusat pada siswa. Suatu pembelajaran yang memungkinkan siswa atau peserta didik untuk belajar adalah keterampilan spesifik, ilmu pengetahuan, dan sikap yang membuat siswa senang. Kemudian, karakteristik yang ketiga adalah bahan ajar disajikan dalam bentuk informasi dan peserta didik melakukan kegiatan menghimpun, membandingkan, mengkategorikan, menganalisis, serta membuat kesimpulan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri pembelajaran model discovery learning. 3 ciri utama belajar dengan model pembelajaran discovery learning atau penemuan yaitu yang pertama adalah mengeksplorasi dan memecahkan masalah untuk menciptakan, menggabungkan, dan mengeneralisasi pengetahuan. Tujuan memecahkan masalah ini adalah untuk menciptakan pengetahuan yang sama sekali baru. Setelah itu lalu menggabungkan pengetahuan-pengetahuan yang sudah dimiliki, kemudian mengeneralisasi ilmu pengetahuan tersebut. Yang kedua adalah berpusat pada peserta didik. Dalam pembelajaran berbasis penemuan ini, peserta didik harus aktif menemukan informasi yang kemudian diolah menjadi pengetahuan, mencari dari sumber-sumber informasi yang telah ada dan tersedia dalam berbagai bentuk, baik berupa benda yang harus diamati atau referensi tertulis ataupun narasumber. Kondisi belajar ini akan mengubah kegiatan belajar mengajar yang tadinya berpusat pada guru atau teacher oriented menjadi pembelajaran yang berpusat pada siswa atau student oriented. Peserta didik terlibat secara aktif dalam pembelajaran, sehingga partisipasi lebih banyak peserta didik dibandingkan dengan guru dalam pembelajarannya. Yang ketiga, kegiatan untuk menggabungkan pengetahuan baru dan pengetahuan yang sudah ada. Jadi pembelajaran penemuan ini menunjukkan adanya pengembangan pengetahuan yang sudah dimiliki oleh siswa. Pengetahuan yang baru ditemukan digabungkan dengan pengetahuan siswa yang sebelumnya telah didapat. Untuk slide yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Lutfiah. Saya persilahkan. Baik, saya akan memaparkan mengenai kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran dengan model discovery learning. Mungkin di dalam PowerPoint ini ada 3 kelebihan dan 3 kekurangan, namun saya akan membahasnya lebih banyak lagi. Yang pertama adalah kelebihan. Kelebihannya apa saja? Membantu siswa untuk memperbaiki dan meningkatkan keterampilan dan proses-proses kognitif. Jadi model ini kan model dengan usaha penemuan. Jadi usaha penemuan itu merupakan sebuah kunci dalam proses meningkatkan dan memperbaiki keterampilan kognitif peserta didik. Nah, jadi ini tergantung pada cara belajarnya ya teman-teman. Kemudian yang kedua adalah menimbulkan rasa senang pada siswa karena tumbuhnya rasa menyelidiki dan berhasil begitu. Ketika seorang peserta didik ini melakukan penemuan atau usaha penemuan, maka ketika dia akan menemukan sesuatu itu akan senang. Seperti kita saja, kita mencari sesuatu dan menemukannya itu rasanya seperti wah gitu kan, apalagi kita melalui proses-prosesnya seperti itu. Kemudian yang ketiga, pengetahuan yang diperoleh melalui metode ini sangat pribadi dan ampuh karena menguatkan pengertian, ingatan, dan transfer. Jadi model ini itu menimbulkan suatu peristiwa yang akan diingat oleh peserta didik seperti itu. Kemudian yang keempat, metode ini memungkinkan siswa berkembang dengan cepat dan sesuai dengan kecepatannya sendiri. Jadi cepat lambatnya perkembangan itu tergantung pada kemampuan peserta didik itu. Kemudian yang kelima, menyebabkan siswa mengarah
meneruskan kegiatan belajarnya sendiri dengan melibatkan akalnya dan motivasi sendiri. Jadi karena mereka biasa melakukan usaha penemuan, maka mereka akan terbiasa untuk mandiri seperti itu. Kemudian yang keenam, metode ini dapat membantu siswa memperkuat konsep dirinya karena memperoleh kepercayaan bekerja sama dengan yang lainnya. Kemudian yang ketujuh, berpusat pada siswa dan guru berperan sama-sama aktif mengeluarkan gagasan-gagasannya. Bahkan guru pun bisa menjadi siswa dan sebagai peneliti di dalam situasi diskusi. Kemudian yang kedelapan, membantu siswa menghilangkan skeptisme atau keraguan-raguan ya, karena mereka di sini tuh dilatih untuk yakin menemukan penemuan baru seperti itu, karena mengarahkan pada kebenaran yang final ya dan tentu atau pasti. Jadi kebenaran-kebenaran di situ faktual, fakta seperti itu, pasti. Kemudian yang kesembilan, siswa akan mengerti konsep dasar dan ide-ide lebih baik. Yang ke-10, membantu dan mengembangkan ingatan dan transfer kepada situasi proses belajar yang baru. Kemudian yang ke-11, mendorong siswa berpikir dan bekerja atas inisiatif sendiri. Kemudian yang ke-12, mendorong siswa berpikir intuisi dan merumuskan hipotesis sendiri. Kemudian yang ke-13, memberikan keputusan yang bersifat intrinsik. Kemudian yang ke-14, situasi proses belajar menjadi lebih terangsang. Kemudian yang ke-15, proses belajar meliputi sesama aspeknya, siswa menuju pada pembentukan manusia seutuhnya. Kemudian ke-16, meningkatkan tingkat penghargaan pada siswa. Ke-17, kemungkinan siswa belajar dengan memanfaatkan berbagai jenis sumber belajar. Jadi tidak hanya dari yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, tapi mereka juga bisa mencari sendiri sumber belajar mereka, mendapatkan sendiri sumber belajar mereka. Kemudian yang ke-18, dapat mengembangkan bakat dan kecakapan individu. Nah, karena penemuan ini mereka kan pasti akan melakukan diskusi. Di situ mereka akan latihan public speaking, latihan menyampaikan pendapat seperti itu. Nah, itu tadi adalah kelebihan dari model pembelajaran discovery learning. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai kekurangan dari pembelajaran discovery learning ini. Yang pertama, metode ini menimbulkan asumsi bahwa ada kesiapan pikiran untuk belajar. Jadi untuk peserta didik yang memiliki kelebihan dalam berpikir atau mereka pandai, mereka akan mudah untuk mengikuti pembelajaran ini. Namun untuk peserta didik yang kurang pandai atau mungkin mereka memiliki kemampuan di bawah teman-teman yang lainnya, mereka akan mengalami kesulitan abstrak dalam berpikir ya. Jadi mereka akan timbul frustasi pada diri mereka seperti itu. Kemudian yang kedua, metode ini tidak efisien untuk mengajar jumlah siswa yang banyak karena membutuhkan waktu yang lama untuk membantu mereka menemukan teori atau pemecahan masalah lainnya. Jadi kan ini modelnya seperti diskusi seperti itu. Menemukan masalah itu perlu banyak banget proses dan membutuhkan waktu yang lama, apalagi dengan jumlah siswa yang banyak pula seperti itu. Kemudian yang ketiga, harapan-harapan yang terkandung dalam metode ini dapat buyar berhadapan dengan siswa dan guru yang telah terbiasa dengan cara-cara belajar lama begitu. Jadi butuh proses untuk bisa sukses dalam melakukan pembelajaran discovery learning ini. Nah, kemudian yang keempat, pengajaran discovery lebih cocok untuk mengembangkan pemahaman, sedangkan mengembangkan aspek konsep, keterampilan, dan emosi secara keseluruhan kurang mendapat perhatian. Kemudian yang kelima, pada beberapa disiplin ilmu, misalnya IPA, kurang fasilitas untuk mengukur gagasan yang dikemukakan oleh para siswa. Kemudian yang keenam, tidak menyediakan kesempatan-kesempatan untuk berpikir yang akan ditemukan oleh siswa karena telah dipilih terlebih dahulu oleh Bapak Ibu guru. Gitu. Itu adalah kelebihan dan kekurangan. Sekian dari saya, mungkin akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi. Langkah-langkah
operasional implementasi model pembelajaran discovery learning atau penemuan. Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, melakukan identifikasi karakter siswa peserta didik kemampuan. Yang ketiga, memiliki materi pembelajaran. Yang keempat, menentukan topik-topik yang harus dipelajari siswa peserta didik secara induktif. Yang kelima, mengembangkan bahan-bahan pembelajaran yang berupa contoh-contoh, ilustrasi, tugas, dan sebagainya. Yang keenam, menentukan topik-topik pembelajaran dari yang sederhana ke kompleks. Yang ketujuh, yang terakhir, melakukan penilaian proses dan hasil pembelajaran siswa peserta didik. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.